toes. I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth talks. I will praise the Lord where my feet walk. I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Yeah. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord with a smile on my face. I will praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Oh, I'm gonna praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day. My eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. I will praise the Lord every day. Shalom, adik-adik Amazing Kids. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa bukan? Haleluya. Puji Tuhan ya, kita bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Anak Amazing Kids pada hari Minggu ini. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, pastinya kalian siap ya. Yuk kita berdoa dulu. Kak Sarah mengajak kita semuanya untuk berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab hari ini Tuhan berikan kepada kami hari yang indah, hari yang baik, untuk kami dapat kembali beribadah meskipun masih secara online di rumah. Tuhan, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami, kesungguhan kami untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Amazing Kids, kita mau memuji-muji Tuhan ya. Pasti
kalian juga bersyukur seperti kakak, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kasih Yesus itu indah, indah, dan sangat indah. Yuk kita pujikan pujian ini ya. Bangkit berdiri semuanya. Adik-adik, boleh duduk ya sekarang. Nah, selama beberapa minggu ini, ayo siapa yang ingat apa sih tema ibadah kita? Firman Tuhannya, ceritanya itu tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Ingat-ingat. Betul, tentang T-A-A-T, taat. Betul. Taat ya. Nah, kiranya kita semuanya menjadi anak-anak yang taat sebagaimana yang Tuhan mau. Kita mau nyanyi lagu ini ya. T-A-A-T, taat. Adik-adikku, taat. Salah satunya taat
baca Alkitab. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita semuanya. Yuk kita lanjutkan pujian kita. Bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Sekali lagi ya, firman Tuhan di hatiku, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, berbuah lebih besar. Berbuah, 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 berbuah. Suaranya dikecilin, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Suaranya dikerasin ya, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan ya. Yuk, kita mau berikan hati kita untuk firman itu kita terima dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan pujian bersama, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman-Mu, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong padaku, Yesus tolong kita, Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman-Mu saat ini. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman itu dapat hidup, bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu Suci yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semuanya, anak-anak Amazing Kids dimanapun kami berada.
Kami mau duduk manis, kami mau buka telinga kami untuk dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak Amazing Kids yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Wow, sudah siap semuanya. Luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, duduk yang manis ya. Nah, sekarang Bu Suci mau tanya nih. Anak-anak yang kelas tengah dan kelas besar pastinya sudah mempunyai Alkitab sendiri kan? Nah, ada pertanyaan ini dari Bu Suci. Apakah kalian sudah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kalian setiap hari? Bisa di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari? Atau kalian sudah membaca Alkitab selama 3 kali dalam sehari? Pastinya kalau sudah membaca Alkitab secara rutin, wah kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus yang taat. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang keempat, ayat yang 11 sampai 15. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 15. Nah, kita baca bersama-sama ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Wow, luar biasa anak-anak. Ketika kita taat membaca Alkitab, dikatakan di ayat yang ke-15, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia itu siapa anak-anak? Dia adalah Yesus Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau anak-anak bisa membuka internet, kalian bisa juga menemukan arti tentang Alkitab. Apa itu Alkitab? Menurut Wikipedia atau yang ada di internet. Menurut Wikipedia, Alkitab adalah sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam kekristenan. Umat Yahudi dan Kristen memandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi. Nah, pertanyaannya adik-adik, apa itu pengilhaman ilahi? Pengilhaman ilahi adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi sangat luar biasa anak-anak, karena ketika kita membaca Alkitab, kita membaca pesan dari Allah. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita kita pada pagi hari ini kita beri judul Taat Membaca Alkitab. Apa anak-anak? Ya, taat membaca Alkitab. Cerita ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu di masa ini, masa yang sangat sulit untuk memberitakan kabar keselamatan. Mengapa? Karena anak-anak Tuhan, para pengikut Yesus itu dicari oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk ditangkap. Bahkan mereka bisa juga dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan ada yang bisa dibunuh anak-anak. Jadi masa itu sangat sulit dalam memberitakan
kabar keselamatan, mengabarkan tentang Injil Kristus. Tapi murid-murid Tuhan dan para pengikut Tuhan itu sangat luar biasa. Iman mereka bertumbuh dengan luar biasa dalam keadaan yang susah. Mereka tetap membaca Alkitab, mereka tetap taat mempelajari akan firman Tuhan. Walaupun adik-adik mereka itu harus hati-hati. Mereka harus mencari tempat yang aman, mencari waktu yang tepat ketika mereka membaca Alkitab dan belajar bersama-sama tentang Alkitab. Nah, mereka selalu berdoa satu sama lain untuk saling menguatkan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan satu kisah dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Siapa namanya anak-anak? Ya, namanya adalah Filipus. Dia salah satu murid Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan tetap memberitakan kabar keselamatan kepada seorang sida-sida yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelumnya kita sudah tahu kan keadaan di kota Yerusalem yang sangat mencekam dan membahayakan bagi anak-anak Tuhan, bagi para pengikut Tuhan Yesus, dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, karena keadaan di Yerusalem yang sangat membahayakan itu, Filipus melarikan diri menuju ke Samaria. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Samaria, Filipi mendapatkan pesan dari Roh Kudus untuk berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, ini adalah jalan yang sangat sepi, anak-anak. Dan sebenarnya perintah Tuhan kurang jelas. Tuhan cuma bilang kepada Filipus lewat Roh Kudus supaya dia pergi ke arah selatan menurut jalan yang dari Yerusalem ke Gaza. Tuhan tidak menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Filipus, nanti dia akan bertemu dengan siapa, tidak anak-anak. Tapi karena Filipus yang sangat taat, dia sangat peka kepada suara Roh Kudus, dia bangkit dan dia pergi langsung ke tempat tujuan yang diarahkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Filipus dalam perjalanannya menuju ke dari Yerusalem ke Gaza, dia bertemu dengan seorang sida-sida. Sida-sida itu apa, anak-anak? Sida-sida adalah sebutan pejabat di negeri Ethiopia. Negeri Ethiopia itu ada di mana, anak-anak? Negeri Ethiopia itu ada di benua Afrika. Nah, kalian bisa lihat di peta atau di globe, terutama buat anak-anak yang sudah kelas tengah dan besar, pastinya kalian sudah punya peta atau mungkin di rumah kalian punya globe, tiruan bola dunia itu, kalian bisa mencari di mana itu letak benua Afrika dan kalian bisa mencari di sebelah selatan itu ada negara Mesir dan di bawah negara Mesir itu ada negara Ethiopia yang sekarang namanya sudah berubah anak-anak, namanya negara Sudan. Nah, sida-sida itu sebenarnya waktu dia masih ada di Ethiopia, dia sudah bertemu dengan seorang Yahudi di sana. Dan dia sudah diceritakan tentang banyak hal tentang Yesus. Tapi dia sebenarnya tidak terlalu tahu banyak tentang Injil, tentang Yesus. Nah, sida-sida ini tetap membaca Alkitab walaupun dia tidak memahaminya. Suatu ketika sida-sida itu sedang membaca Alkitab, ada suara Roh Kudus yang ada di dalam hatinya yang menggerakkan hati si sida-sida itu untuk mengunjungi tempat suci orang Yahudi. Nah, apakah tempat suci orang Yahudi itu, anak-anak? Ya, tempat suci orang Yahudi adalah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, kalian tahu kan, Yerusalem pada waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak aman.
Tapi sida-sida ini karena ada gerakan Roh Kudus, dia mau datang ke Yerusalem untuk mengunjungi Bait Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu sida-sida ini sudah selesai mengunjungi Bait Suci di Yerusalem, sudah waktunya sida-sida pulang ke negerinya Ethiopia. Nah, di perjalanan ini dari Yerusalem ke negerinya di Ethiopia, dia membaca sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Dan bagaimana cara membaca sida-sida ini sangat luar biasa, anak-anak. Karena dia membaca kitab Yesaya 53 ini dengan keras. Bagaimana caranya, anak-anak? Membaca dengan keras. Nah, pada waktu sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya dengan keras, di waktu yang bersamaan tapi jaraknya sedikit agak jauh, Bapak Filipus itu mendengar ada yang membaca kitab sayup-sayup, dan Roh Kudus menggerakkan hati Bapak Filipus untuk mendekati kereta itu, kereta yang ditumpangi oleh sida-sida itu. Nah, Bapak Filipus akhirnya berjalan agak lebih cepat untuk bisa mengejar Bapak sida-sida ini. Dia berkata kepada Bapak sida-sida ini, "Bapak, bisakah Bapak bisa berhenti sebentar?" Terus Bapak sida-sida ini berkata kepada kusirnya, "Tolong hentikan kereta ini. Ada yang mau berbicara dengan aku." Kemudian Bapak sida-sida ini berkata, "Ada apa, Tuan? Apa yang bisa saya bantu?" Kemudian Bapak Filipus ini berkata, "Saya mendengar Bapak membaca kitab Yesaya ya?" Kemudian Bapak sida-sida ini berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu kalau aku membaca kitab Yesaya?" Kemudian Bapak Filipus berkata, "Karena saya adalah murid Yesus. Aku bisa menjelaskan kepada Bapak apa yang sedang Bapak baca." Kemudian Bapak sida-sida ini berkata, "Wah, ini sungguh sangat luar biasa. Karena saya memang tidak paham dengan apa yang saya baca. Ayo silahkan naik, kita sambil berjalan Bapak bisa menerangkan apa yang saya baca ini." "Siapa nama Bapak?" Pak sida-sida itu berkata, "Saya Filipus, Bapak." "Ayo silahkan naik bersama saya dan jelaskan apa yang dimaksud dengan kitab Yesaya ini." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pada waktu Bapak Filipus dan Bapak sida-sida itu di dalam kereta mereka melanjutkan perjalanan mereka, Bapak Filipus menerangkan kepada Bapak sida-sida ini, "Pak, di dalam kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia adalah nabi yang besar, Bapak. Dia menubuatkan tentang seorang anak domba Allah yang datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Anak domba itu harus disiksa, dia harus mati di kayu salib, tapi dia tetap diam, dia tetap bungkam. Bahkan mati di kayu salib, Bapak, untuk menebus dosa umat manusia." Nah, kemudian Bapak sida-sida ini bertanya, "Wah, luar biasa sekali. Siapa sih yang dimaksud dengan anak domba itu? Katakan padaku." Kemudian Bapak Filipus berkata, "Ya, anak domba yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah Yesus, Bapak, yang selama ini Bapak baca, yang Bapak tidak mengenalnya dengan baik. Dialah Yesus, dialah juru selamat umat manusia, dialah Mesias." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah yang dijelaskan oleh Filipus kepada sida-sida ini sangat membuat hati sida-sida ini terharu. Dia sangat begitu mengagumi sosok seorang anak domba yang adalah Yesus. Dan dia berkata kepada Bapak Filipus, "Bapak Filipus, aku mau jadi pengikut Yesus. Aku mau masuk surga. Aku mau diselamatkan. Bahkan tidak hanya aku, tapi keluargaku dan juga bangsaku."
Nah, Bapak Filipus sangat senang sekali karena Bapak Sida-Sida ini bukan dari orang Yahudi anak-anak. Dia dari benua Afrika, dari negeri Ethiopia. Tapi ketika dia mendengarkan kisah tentang seorang anak domba yang adalah Yesus yang menjadi juru selamat manusia, dia mau membuka hatinya, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, ketika mereka masih sedang berjalan, bertanya jawab, mereka melewati sebuah sungai anak-anak. Nah, Bapak Sida-Sida ini berkata kepada Bapak Filipus, "Bapak Filipus, lihat, itu ada sebuah sungai. Ayo, aku mau benar-benar jadi pengikut Yesus. Maukah Bapak membaptis aku dalam nama Putra, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus?" Nah, Bapak Filipus sangat senang sekali. Wah, saya sangat senang sekali. Ya, kita berhenti saja di sini, Bapak Sida-Sida. Kita akan menuju ke sungai dan Bapak akan dibaptis. Nah, akhirnya Pak Sida-Sida itu dibaptis di sungai itu. Nah, luar biasa anak-anak. Ketika setelah dibaptis, Bapak Sida-Sida itu hatinya mengalami sukacita yang sangat luar biasa. Dia sungguh-sungguh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Setelah mengunjungi bait Allah, kemudian dia pulang menuju ke negerinya, kemudian dia bertemu dengan Filipus dan dia dijelaskan banyak hal tentang siapa Yesus, dan di waktu yang bersamaan dia juga terima baptisan. Wow, sungguh luar biasa pengalaman dari Bapak Sida-Sida ini anak-anak. Nah, setelah selesai dibaptis, mereka berbicara sedikit lagi dan ada waktunya mereka berpisah. Bapak Sida-Sida mengucapkan terima kasih kepada Bapak Filipus. Bapak Filipus, saya mengucapkan terima kasih. Bapak sudah dikirim Tuhan untuk memberkati saya. Bapak Filipus juga berkata kepada Bapak Sida-Sida, "Saya juga berterima kasih Bapak Sida-Sida karena Anda sudah menerima Tuhan Yesus dan Anda bisa menyebarkan akan kabar sukacita ini di negeri Anda." Nah, mereka saling berjabat tangan dan akhirnya mereka berpisah anak-anak. Bapak Sida-Sida kembali ke negerinya dan Bapak Filipus melanjutkan perjalanannya untuk menceritakan akan kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Dan sesampainya di negerinya Ethiopia, Bapak Sida-Sida ini dengan semangat yang luar biasa, dia mewartakan akan kabar keselamatan kepada keluarganya dan kepada teman-temannya yang ada di Ethiopia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, taat membaca Alkitab itu mudah dikatakan, tapi kadang sulit untuk dipraktekkan. Bagaimana ini bisa menjadi mudah dalam kehidupan kita? Kita belajar dari Sang Sida-Sida. Dia walaupun tidak memahami, walaupun dia tidak mengerti, tapi dia terus membaca. Bahkan dia membaca dengan keras. Nah, dari sikapnya itu ada kerinduan dan cara membaca yang keras dengan penuh semangat, maka Roh Kudus membantu Sang Sida-Sida untuk memahami apa yang dia baca. Nah, seperti anak-anak, ketika kalian tidak mengerti apa yang kalian baca, jangan putus asa ya, tetap baca. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan membantu kalian memahami apa arti dari firman yang kalian baca. Kalian bisa memahaminya dengan sendirinya, atau orang lain seperti orang tua, kakak, atau guru sekolah minggu itu bisa menerangkan apa yang kalian baca. Nah, anak-anak, mari kita terus ya semangat dalam membaca Alkitab. Kalian bisa mulai dengan membuat jadwal di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari, dan belajar untuk konsisten dengan jadwal yang sudah kalian buat. Bu Suci percaya kalian pasti bisa menjadi
anak Tuhan yang taat, karena membaca firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Yuk kita buka di kitab Mazmur 119 ayat 105. Bu Suci ulangi ya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk kita satukan hati kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Lipat tangan dan tutup mata ya anak-anak ya. Tuhan Yesus yang kami kasihi, Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur karena ibadah kami pada hari ini. Kami belajar betapa pentingnya taat untuk membaca Alkitab. Roh Kudus berkati anak-anak-Mu, Amazing Kids dimanapun mereka berada, untuk mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka semakin lebih taat lagi dalam membaca Alkitab. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKMI Sola Gracia. Kami berdoa Tuhan, minta belas kasihan-Mu di masa pandemik ini. Tuhan, gereja-Mu terus mengalami pertumbuhan. Gereja-Mu terus Tuhan berkarya bagi banyak masyarakat, terlebih bagi jemaat yang ada di GKMI Sola Gracia. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Sugiarto bersama Ibu Lani, terus diberikan kesehatan sehingga pelayanan mereka, firman yang mereka taburkan terus menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkannya. Kami juga berdoa untuk para rohaniawan yang ada. Tuhan berkati para majelis, para aktivis, semuanya Tuhan berkati. Ada kesatuan hati untuk saling menguatkan, saling membantu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Amazing Kids dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu terus diberikan kesehatan, anak-anak-Mu diberikan kecerdasan, sehingga ketika mereka masih harus mengikuti belajar online di rumah, mereka terus semangat, terus diberikan kedisiplinan dalam belajar. Mereka diberikan masa depan yang cerah Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan yang akan berikan jalan, kemudahan untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Dan mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang bisa mengubahkan dunia ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk kota Semarang tercinta. Kami berdoa Tuhan supaya anugerah-Mu turun atas kota Semarang. Kami berdoa Tuhan supaya pandemik yang ada ini Tuhan segera mereda dan bahkan hilang. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan atas kota Semarang. Berikan pemimpin kami Tuhan, Bapak Hendar Tuhan, kesehatan dan hikmat supaya bisa memimpin bangsa ini, memimpin kota ini dengan baik. Tuhan, kami juga bawa bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kami berdoa Tuhan supaya presiden kami Bapak Joko Widodo diberikan kesehatan, diberikan hikmat supaya Bapak Joko Widodo bisa memimpin bangsa ini Tuhan, keluar dari masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di pemerintahan Indonesia ini Tuhan, dari pusat sampai daerah, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi terang dan garam untuk bangsa ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun Tuhan. Kau ampuni bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan kembali kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia terus bersatu, terus berdiri atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita berpisah. Nah, Bu Suci mau memberikan semangat kepada anak-anak untuk terus membaca Alkitab. Bahkan kalau membaca Alkitab, bagaimana anak-anak harus dengan keras, tapi jangan terlalu keras anak-anak. Paling tidak telinga kalian mendengar firman yang kalian baca, dan jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan rajin belajar. Walaupun belajar di rumah, jangan pernah kasih kendor ya anak-anak ya. Terus semangat belajarnya. Sampai jumpa di kebaktian Amazing Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.